Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo semua. Perkenalkan saya Yeni Fauzia, guru BK SMP Negeri 231 Jakarta. Tata tertib dan tata krama sekolah ini merupakan kumpulan aturan-aturan, rambu-rambu yang dibuat secara tertulis dan mengikat peserta didik dalam bertindak, bersikap, berucap pada kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang tertib, aman, bersih, dan rapi yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif, efisien, dan ekonomis. Tata krama dan tata tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat, yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran. Setiap peserta didik wajib melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam tata tertib ini. Tujuan tata tertib yang pertama, menciptakan suasana yang kondusif bagi semua warga sekolah agar dapat melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar secara optimal. Yang kedua, terlaksananya kurikulum yang unggul dalam pencapaian serta dapat menunjang mutu pendidikan di dalam sekolah. Berikutnya hak peserta didik. Yang pertama, menerima pendidikan dan pengajaran sebagaimana mestinya. Yang kedua, dapat berkonsultasi kepada guru mata pelajaran, guru BK, wali kelas, wakil bidang kesiswaan, serta kepala sekolah melalui prosedur yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, mengikuti penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian sekolah, remedial, dan pengayaan. Berikutnya, menggunakan sarana atau prasarana sekolah seperti perpustakaan, media pembelajaran, dan pelayanan kesehatan dengan baik. Kemudian menerima kenyamanan dan keamanan di kelas. Kehadiran di sekolah untuk peserta didik. Peserta didik wajib hadir 10 menit sebelum pukul 6.30 WIB. Kegiatan belajar mengajar berakhir pukul 14 bagi peserta didik kelas 7 dan 8, serta pukul 15 bagi peserta didik kelas 9. Ekstrakurikuler dimulai pukul 14.30 sampai dengan pukul 16. Peserta didik mengisi absensi 15 menit sebelum jam 6.30, baik masa pembelajaran jarak jauh juga seperti biasanya, dan disertai foto dan berpakaian seragam lengkap sesuai harinya. Pakaian seragam sekolah. Peserta didik wajib berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah. Berikutnya memakai badge dan identitas diri pada seragam atasan. Kemudian foto pada masa KBM pembelajaran jarak jauh harus berpakaian seragam lengkap seperti dasi, topi, badge, dan sepatu. Pakaian seragam olahraga. Harus memakai seragam olahraga setiap saat pelajaran olahraga. Kemudian memakai jilbab bergo warna hitam polos bagi peserta didik yang menggunakan hijab. Kemudian memakai olahraga setiap pelajaran olahraga, baik masa pembelajaran jarak jauh juga pelajaran biasanya. Kewajiban peserta didik. Yang pertama, menjadi anggota OSIS. Yang kedua, mengucapkan dan memberi salam jika bertemu kepala sekolah, guru-guru, pegawai tata usaha, atau teman sejawat. Kemudian yang ketiga, membawa Al-Quran bagi yang agama Islam atau Alkitab bagi yang beragama Kristen saat pembiasaan. Yang keempat, mengikuti tadarus bagi agama Islam atau kebaktian bagi beragama Kristen. Yang kelima, mengikuti seluruh kegiatan belajar mengajar yang diprogramkan sekolah, mengerjakan tugas dari guru piket atau guru mata pelajaran. Yang keenam, berdoa dan memberi salam kepada guru sebelum dan sesudah pelajaran dimulai. Kemudian yang ketujuh, mengikuti keputrian atau kebaktian setiap hari Jumat, sesuai jadwal yang berlaku. Kedelapan, mengikuti sholat Jumat di Masjid Asmaul Husna bagi peserta didik putra. Kemudian yang kesembilan, mengetuk pintu dan beri salam jika masuk ke ruangan kelas atau saat
kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang ke-10, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai dan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kemudian yang ke-11, menghormati sesama peserta didik, menghargai perbedaan, tidak memilih-milih teman belajar, bermain dan bergaul baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang ke-12, menghormati ide, pikiran, pendapat, hak cipta, dan hak milik peserta didik atau warga sekolah. Yang ke-13, mengikuti upacara pengibaran bendera. Ke-14, mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional dan hari peringatan hari besar keagamaan. Ke-15, memelihara dan menjaga sarana dan prasarana sekolah. Ke-16, pulang ke rumah saat KBM berakhir, langsung pulang, tidak kemana-mana. Kemudian 17, melaksanakan tugas piket sesuai jadwal piket. 18, menjaga kebersihan kamar kecil, toilet, teras, halaman, dan lingkungan sekitar sekolah. Dan tidak membuang pembalut ke dalam kloset. 19, mentaati jadwal kegiatan yang ada di sekolah, seperti ekstrakurikuler dan pengembalian buku perpustakaan. 20, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib seperti pramuka. Kemudian 21, memakai pakaian seragam sekolah jika mempunyai urusan di lingkungan sekolah, walaupun di luar jam belajar mengajar. Ke-22, berbahasa yang sopan santun dan beradab kepada orang lain atau kepada yang lebih tua, teman sejawat, atau yang lebih kecil menggunakan kata-kata yang bagus. 23, peduli dan ikut berpartisipasi terhadap teman yang mendapatkan musibah. Untuk klasifikasi pelanggaran atau yang tidak boleh kamu lakukan, itu ada dari perilaku, ada kebersihan, ada kerapihan. Semua bisa kamu baca pada file yang sudah saya berikan sebelumnya. Kemudian yang saya akan menggarisbawahi adalah tentang catatan khusus. Yang pertama, catatan khusus ini adalah tentang pelanggaran celana, sepatu, kaos dalam berwarna, handphone, gelang, lip tint. Semua akan ditindak, diproses saat ia melanggar saat itu. Kemudian yang kedua, pelanggaran membawa, melihat, memainkan, meminjam handphone akan ditindak saat itu juga, dan HP disimpan di sekolah sampai dengan pembagian rapot. Pelanggaran HP saat sidak. Jika HP dikumpulkan dengan kejujuran kepada guru saat sidak, maka prosesnya diserahkan kepada wali kelas. Jika HP didapati tidak jujur, prosesnya diserahkan ke wali kelas dan guru BK dengan sanksi HP disimpan di sekolah sampai dengan pembagian rapot. Keempat, jika tidak memakai seragam lengkap saat momen apapun, maka akan disuruh pulang untuk ganti baju. Tidak boleh masuk ke sekolah jika tidak menggunakan seragam sekolah. Yang kelima, sanksi skorsing diberikan kepada peserta didik. Bisa belajar di rumah dan bisa belajar di sekolah. Belajar di rumah, mengerjakan tugas pelajaran untuk hari berikutnya di rumah. Sebelumnya sudah meminta tugas kepada guru mata pelajaran bersangkutan. Kemudian hasil tugas tersebut ditandatangani peserta didik, orang tua, guru mata pelajaran, serta wali kelas. Untuk belajar di sekolah, anak tersebut tetap mengerjakan tugas pada hari itu, tetapi di luar kelasnya, hasil tugas tersebut ditandatangani peserta didik, guru piket, wali kelas, dan guru BK. Yang keenam, peserta didik tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau ALPA, atau tidak absen, baik hari biasa atau pada masa pembelajaran jarak jauh. Orang tua dipanggil ke sekolah oleh wali kelas, guru BK, wakil bidang kesiswaan, dan kepala sekolah sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Yang ketujuh, peserta didik terlambat absen 3 kali dalam 1 minggu tanpa pemberitahuan. Ini berlaku pada masa pembelajaran jarak jauh. Orang tua dipanggil ke sekolah oleh wali kelas dan guru BK, wakil bidang kesiswaan, serta kepala sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada anak-anak semua. Semoga apa yang sudah